Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau berbagi cara aku bikin cooker dari tepung tapioka kayak gini. Kalau teman-teman mau tahu cara aku bikin kue kayak gini, simak terus videonya aku ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, minta tolong subscribe supaya membantu aku semakin semangat membuat video berikutnya. Terima kasih. Pertama-tama aku akan mengerai sebanyak 625 gram tapioka. Lalu aku tambahkan 1 lembar daun pandan. Satu lembar daun pandan ini aku potong menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian aku masukkan ke dalam tepung, lalu aku aduk-aduk perlahan seperti ini. Jangan terlalu kencang ya teman-teman, karena bisa berterbangan. Api yang aku gunakan tidak terlalu besar, kemudian tidak kecil banget kayak gini ya. Jadi seperti ini bisa dikira-kira. Kalau tepungnya udah ambir-ambir kayak gini, berarti tandanya komposisi airnya dalam tepung itu udah berkurang. Dan ini juga aroma dari daun pandannya itu udah keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa matikan aja kompornya. Kemudian tunggu beberapa saat. Setelah kira-kira 5-10 menit, baru daun pandannya ini kita ambil, kemudian kita coba potek-potek kayak gini. Udah kriuk-kriuk, kalau udah bunyi kriuk berarti udah kering daun pandannya. Lalu sisihkan sebentar. Kemudian aku juga siapkan 300 gram margarin. Aku ini pakai margarinnya curah ya teman-teman ya. Kemudian 250 gram gula halus. Jangan lupa gula halusnya diayak dulu seperti ini, karena pasti ada bagian-bagian yang pada bergerindil. Di sini aku pakai gula halus yang udah jadi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai gula halus dari gula kristal yang di blender juga boleh banget. Lanjut akan aku aduk seperti ini hingga semua tercampur dengan rata antara margarin dan gula halusnya. Lalu aku tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu jangan lupa diaduk-aduk kayak gini juga ya teman-teman hingga semua tercampur dengan rata. Kemudian aku tambahkan 1,5 saset santan. Di sini aku pakai santan instan ya teman-teman. Lalu akan aku campur-campur kayak gini hingga semua menyatu dengan sempurna. Lanjut akan aku tambahkan sisa dari santannya ini. Aku pakai setengahnya aja ya. Kemudian aku aduk kembali. Lanjut, ini tepung tapioka yang udah aku sangrai tadi. Jangan lupa tetap akan aku ayak kayak gini ya teman-teman. Jadi tepungnya ini aku masukkan bertahap ya teman-teman. Aku masukkan bertahap sambil aku ayak. Setelah semua tercampur dan rata, lalu aku tambahkan pewarna hijau. Di sini aku pakai pewarna hijau muda ya teman-teman, hingga sampai warna yang kita inginkan tercapai. Lalu tambahkan 100 gram keju. Di sini aku parut terlebih dahulu ya kejunya. Setelah semua tercampur rata dan adonan seperti yang kita harapkan, lanjut kita sisihkan sambil kita siapkan piping bag seperti ini. Dan ini untuk memudahkan aku memasukkannya, aku pakai tiangnya dulu ya. Ini aku pakai gelas ukur supaya mudah aja untuk memasukkannya. Lalu ini cetakan yang udah aku siapkan seperti ini ya teman-teman. Lanjut aku masukkan ini ke piping bag juga. Lanjut akan aku semprot di atas loyang. Karena adonan ini agak keras, jadi aku pegang ujungnya kayak gini ya teman-teman. Aku pegang ujungnya pakai tangan kanan, kemudian tangan kiri aku buat nali yang atas sendiri gini ya teman-teman. Ini aku lakukan hingga semua yang ada di piping bag ini habis.
Setelah semua tercetak seperti ini, kemudian aku tambahin topping keju parut seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau pakai keju parut juga nggak apa-apa, bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman di rumah. Lanjut, aku akan selesaikan ini hingga semua adonan di piping bag habis. Kemudian lanjut, untuk separuh adonannya lagi aku bikin bentuk yang berbeda lagi, tetapi dengan satu jenis cetakan yang sama ya teman-teman. Jadi ini satunya ini aku bikin kue bunga kayak gitu. Ini akan aku lakukan hingga semua adonan habis ya teman-teman. Setelah satu loyang terisi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian sama aku tambahkan keju juga untuk toppingnya ya. Kemudian akan aku lanjut untuk di oven. Nah ini dia penampakannya setelah di oven. Ini akan aku tunggu beberapa saat hingga dingin. Nah setelah dingin langsung aja aku masukin ke dalam toples seperti ini. Ternyata setelah aku susun dalam toples ukuran 500 gram, ternyata untuk satu loyangnya itu masih sisa ya teman-teman. Kemudian ini dia untuk yang motif bunganya. Nah motif bunga juga sama, setelah dingin baru aku angkat, kemudian aku masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram. Setelah semuanya jadi, sekarang akan aku coba nih ya teman-teman. Ini kan teman-teman cantik banget penampakannya. Nah kue ini kokoh, tapi ketika kita potel kayak gini itu rapuh banget dan dia itu matengnya sampai dalam. Dan kue ini sangat renyah banget ketika kita makan. Dan ini untuk bagian bawah tidak terlalu gosong dan matangnya merata. Lalu akan aku coba untuk yang motif bunganya ya teman-teman. Untuk motif bunga juga cantik banget kayak gini, dia kokoh. Namun ketika kita potel kayak gini, dia itu langsung ambiar gitu. Jadi menandakan bahwa ini memang bener-bener renyah. Lagi dan lagi, karena lebaran masih lama, jadi aku putuskan untuk aku tutup rapat-rapat aja terlebih dahulu seperti ini. Supaya tambah rapat lagi, aku tambahkan ini isolasi ya teman-teman, supaya memastikan tidak ada udara yang masuk. Untuk menambah tampilan jadi tambah cantik, aku tambahkan stiker kayak gini. Cantik banget kan? Bisa dicoba di rumah ya. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat.